Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filta Salsabila Azari. Saya dari HK18D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Hukum Kesehatan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan dari hukum kesehatan adalah untuk memberikan keyakinan diri kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu ada pada jalur yang aman, tidak melanggar etika dan ketentuan umum. Dalam hal ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum, antara lain dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Yang kedua, mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan dan standar profesi medis. Yang keempat, pemahaman tentang malpraktek medis. Yang kelima, memahami rekam medis sebagai alat bukti dalam suatu sidang pengadilan. Soal nomor 2, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Soal nomor 3, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Bahwa hukum perjanjian memiliki objek, yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah di mana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan. Lanjut, soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Sumber hukum kesehatan dapat dibedakan ke dalam yang pertama, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum, misalnya hubungan sosial atau kemasyarakatan, kondisi atau struktur ekonomi, hubungan kekuatan politik, pandangan keagamaan, dan kesusilaan. Yang kedua, sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang kelima, jika saya seorang pengacara, hal apa yang akan saya lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Berbicara mengenai defisit BPJS Kesehatan tidak akan pernah berakhir. Tetapi saya di sini akan mencari solusi yang kreatif dan harus melihat dari kacamata masyarakat juga, supaya kepentingan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu turut mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam Undang-Undang BPJS, jika ditilik, maka dapat dikaji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang BPJS. Adapun asas yang dimaksud adalah pasal kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang BPJS. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari aborsi. Aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi atau janin dalam rahim ibu sebelum janin berumur 20-28 minggu atau sebelum waktunya. Macam-macam aborsi di dunia medis, aborsi atau keguguran dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama ada aborsi komplit. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Yang kedua ada aborsi tidak dapat dihindari, yaitu janin bisa saja masih utuh di dalam rahim. Yang ketiga ada ancaman aborsi.
Ancaman aborsi sebenarnya bukan keguguran. Pada kondisi ini, mulut rahim masih tertutup dan janin masih hidup di dalam rahim. Yang keempat, ada aborsi tak terduga. Janin telah meninggal, namun ibu tidak menyadari karena tidak ada keluhan. Yang kelima, aborsi berulang merupakan diagnosis untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Soal yang ketujuh, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dalam malpraktik? Kata malpraktik diartikan sebagai praktik yang buruk. Istilah praktik sebenarnya dapat dikenakan pada semua profesi yang melakukan praktik yang buruk, misalnya insinyur, polisi, profesi banker, dan sebagainya. Jika praktik buruk ini dilakukan oleh dokter, maka dikenal sebagai malpraktik medis. Tolak ukur malpraktik yang pertama, pendarahan sambil menimbulkan shock dan gangguan saraf di kemudian hari. Yang kedua, infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Yang ketiga, risiko terjadinya robek rahim besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Yang keempat, terjadinya fistula genital traumatis, yaitu timbul suatu saluran yang secara normal tidak ada, yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan. Soal yang ke-8, sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Secara garis besar, malpraktik dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu malpraktik medis yang biasa juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik. Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi 3, yaitu malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administrasi negara. Yang pertama, malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien. Yang kedua, malpraktik etik ialah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran. Yang ketiga, malpraktik yuridis ialah pelanggaran ataupun kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Malpraktik yuridik meliputi yang pertama, malpraktik perdata. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban atau ingkar janji. Yang kedua, malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Yang terakhir, ada malpraktik administrasi negara. Malpraktik administrasi negara terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Misalkan yang pertama, menjalankan praktik kedokteran tanpa izin. Yang kedua, menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, melakukan praktik kedokteran dengan izin yang sudah kadaluarsa. Dan yang keempat, tidak membuat terekam medik. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan eutanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari eutanasia dan syarat atau kriteria seperti apa jika eutanasia dilakukan kepada manusia. Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa yang sangat minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Secara garis besar, euthanasia dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Di bawah ini dikemukakan beberapa jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif, pasif, volunter, involunter. Yang pertama, ada euthanasia aktif. Adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang atau pasien yang dilakukan secara medis. Yang kedua, itu ada euthanasia pasif.
adalah perbuatan menghentikan atau pencabutan segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Yang ketiga, eutanasia volunter, yaitu adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Dan yang keempat itu ada eutanasia involunter. Jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Selanjutnya, soal yang terakhir, apakah hukum eutanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus eutanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak. Belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang spesifik mencantumkan legalitas eutanasia di Indonesia sampai saat ini. Namun penting untuk dipahami bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk eutanasia, yaitu yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri. Dari pasal 344 KUHP dapat diartikan bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, eutanasia dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Artinya, tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Lebih lanjut, ketika membicarakan eutanasia non-volunter, walaupun tidak bisa dikualifikasikan sebagai konsep eutanasia yang sama tercantum pada pasal 344 KUHP. Secara konseptual, metode eutanasia satu ini paling mungkin dianggap sebagai pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, penganiayaan dengan bahan berbahaya, atau kelalaian yang berujung kematian. Dengan demikian, tindakan medis ini tetap digolongkan sebagai tindak pidana. Kalau menurut Islam, Allah menentukan panjang pendeknya umur manusia. Jika saatnya tiba, kematian itu tak dapat ditunda. Tak ada seorang pun yang bisa mati tanpa izin Allah, sebagaimana firman-Nya bahwa barang siapa yang melakukan bunuh diri, Allah tidak akan membukakan pintu rezeki baginya. Keterkaitan etika kedokteran dalam HAM terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia pasien dalam praktek eutanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien. Kalau dokter memilih untuk mengedepankan etika kedokteran, maka hak-hak hidup dari pasien sulit dilindungi. Keterkaitan etika kedokteran dan HAM terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia atau pasien dalam praktek eutanasia. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.